ya? Sakit. Nih kelas 12 MSTG banyak banget yang sakit dan banyak banget yang apa ya dari ini ya. Yang masih di sini mungkin ada yang belum sarapan, ada yang lunglai mungkin karena galau atau sebagainya. Itu bukan suatu masalah, bukan no problem ya, no problem. Today, hari ini adalah today is happy. Hari ini harus bahagia, harus senyum, tebarkan sesuatu yang positif. Oke. Ibu akan bertanya ke kalian, kemarin kita belajar tentang apa? Yang kita diskusi belajar tentang titik. Salah satu manfaat titik itu apa yang kalian tahu? Mengetahui jarak, untuk mengetahui jarak. Selain mengetahui jarak itu, kalau misalnya Adit pengen buka usaha, Adit bisa tahu lokasi penempatan usahanya. Bener nggak? Iya. Jadi sangat penting, apalagi untuk kalian anak IPS. Anak IPS harus tahu, karena barangkali di sini ada yang mau buka usaha. Oke. Ini tolong. Oke, sekarang perhatikan di fokus di depan, bisa menghadap ke depan semuanya. Oke. Hari ini Ibu akan belajar tentang negara maju dan negara berkembang. Pasti yang kalian sebelumnya belum pernah. Waktu SMP mungkin pernah ya belajar tentang apa sih negara maju, apa sih negara berkembang. Tapi sebelum masuk itu kita harus ke tujuan pembelajarannya. Oke, siapa yang berani membaca tujuan pembelajarannya? Oke, silakan Teddy untuk membaca tujuan pembelajaran hari ini. Siap, izin. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning. Peserta didik mampu menganalisis pengertian negara maju dengan cara berkembang dengan benar dan jujur. Bersama guru, peserta didik mampu menganalisis tahap-tahap perkembangan negara dalam teori Rostow dengan benar. Melalui presentasi, peserta didik menyajikan laporan tentang analisis negara maju, negara berkembang, dan tahap-tahap perkembangan negara dalam teori Rostow dengan benar. Oke, terima kasih. Ya, Ibu perlu tegas lagi. Jadi kita menggunakan model PBL, problem based learning. Maksudnya problem based learning apa Bu? Kita memecahkan suatu masalah. Kalian berkelompok dikasih masalah, kalian untuk memecahkan. Oke, yang kedua, di sini peserta didik mampu menganalisis. Menganalisis maksudnya memahami, menjelaskan tentang negara maju yang seperti apa, negara berkembang seperti apa, dengan benar dan jujur. Itu kan kuncinya, benar dan jujur. Berarti kalian harus jujur, nggak boleh ngaku. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tahap perkembangan negara dalam teori Rostow. Nanti dari teori Rostow itu perkembangan negaranya seperti apa sih tahap-tahapannya. Kemudian melalui presentasi, nanti kan kalian biasa kan presentasi kelompok menyajikan laporan tentang negara maju dan negara akan berkembang dan tahap perkembangan negara dalam teori Rostow dengan benar. Intinya sikap yang ditanamkan hari ini yaitu sikap kalian jujur dan kalian harus berbudi pekerti yang benar. Oke, perhatikan di depan. Kalian perhatikan gambar ini dulu. Nih, perhatikan gambar yang pertama. Ayo. Kalian perhatikan dulu. Sudah diperhatikan belum? Sudah. Perhatikan dulu ya. Ibu ganti gambar yang kedua. Perhatikan dulu gambar yang kedua. Oke, ini pertanyaan untuk memantik diskusi hari ini. Dari gambar ini gambar yang ke-1. Kemudian ini gambar yang kedua. Pertanyaannya yaitu dari gambar 1 dan kedua, menurut kalian gambar nomor berapa yang negara maju? Kemudian nomor berapa gambar negara berkembang? Berikan analisis penjelasan. Misalnya kalian gambar yang nomor berapa negara maju, alasannya karena apa? Oh, gambar yang ini negara
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang negara berkembang itu negara maju. Ya, ini negara maju. Karena negara maju adalah negara yang berhasil mencapai target pembangunannya. Seperti bangunan-bangunan yang ada di foto ini. Terus negara berkembang nomor 2, Bu. Ya. Negara berkembang adalah negara yang memiliki taraf kehidupan yang kesejahteraannya tinggi. Udah? Ya, tepuk tangan buat Adit. Kelompok 1. Ya. Ibu akan bagikan, kita lanjut ke RKPD ya. Kemudian ini RKPD-nya. Ini RKPD untuk pertemuan ke-1. Kelompok 1 kan? Jadi ada yang ngerjain di kertas itu, ada yang ngerjain ketiknya di Google Form. Ibu akan share di kelas 1. Nanti kalian tulis, nanti itu baginya ya. Tulis kelompok berapa, kelompoknya siapa aja ya. Kemudian di situ ada langkah-langkahnya, indikatornya juga ada, petunjuknya juga udah ada. Untuk ini kelompok 1, 2, 3 kalian mengerjakan soal ini ya. Kelompok 1, 2, 3 ini. Waktunya 16 menit ya, sampai 16 menit berarti sampai jam 8.20. 8.20. So nanti yang dipresentasikan itu yang pakai buku ini. Mana Bu? Yang ditulis. Yang ditulis di kelas ini. Oke, waktunya sudah habis. Tadi yang udah balik siang itu kelompok 1, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil berpikir saya tentang analisis bahwa negara berkembang, yaitu negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Karena di sini saya akan buka sesi aja. Dapat diukur dari sisi apakah pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari KTD. Dapat diukur dari sisi pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah. Jadi untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang bagaimana tahap perkembangan suatu negara menurut WHO? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. WHO membagi proses pembangunan ini menjadi 5 tahap, yaitu tahap masyarakat tradisional, kemudian dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian masih masuk Ibu akan memberikan penilaian untuk kelompok 1 yang hadir hanya adik seorang ya, yang temannya pada alfa atau sakit. Enggak boleh suzon ya.
silakan. Silakan satu orang. Jangan ikut sebelum dia silakan. Baik, saya di sini akan mengikuti pembelajaran kita hari ini. RKPD yang tentang tadi negara maju dan berkembang. Kita bisa membedakan negara maju dan berkembang melalui melihat KPD yang tinggi dan melihat keamanan dan kenyamanan kehidupannya dalam suatu negara itu. Jadi kita bisa mengetahui mana negara yang berkembang dan mana negara yang maju. Karena tadi sudah ada buktinya, kita sudah bisa melihat gambarnya. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 1 adalah gambar yang negara maju dan nomor 2 adalah gambar negara yang berkembang. Ya, terima kasih. Nah ini bisa kita lihat. Kalau nomor 1 ini adalah gambar yang negara yang maju. Kalau nomor 2 adalah gambar yang negara yang berkembang. Berkembang dalam bentuk selalu mempertahankan dan memperkembangkan untuk menjadi maju. Kalau yang negara maju, mereka sudah jelas maju. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Teddy. Oke, jadi udah tahu hari ini kita belajar tentang negara maju, negara berkembang dan tahap-tahap perkembangan negara menurut teori Roslau. Nanti untuk setelah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang indikator negara maju dan berkembang dan contoh negara maju dan berkembang. Nanti soal evaluasi sudah ada di grup WhatsApp, silakan kalian kerjakan di rumah. Sebelum ibu tutup, ibu selalu bilang pesan untuk kalian terus semangat, jangan pantang menyerah. Walaupun menurut kalian lapar dan itu ibu tahu samping kelas kita adalah kantin, ya. Dan untuk adik dan kawan-kawan semua, walaupun kamu yang ada sendiri, tapi ibu yakin yang kamu bisa melakukan yang terbaik.